Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Abraham lulus. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Abraham langsung melakukan, jadi bukan hanya yes Lord tetapi tidak melakukan, karena ada ilustrasi, ada anak yang katakan, ayo kamu pergi ke ladang ya, kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Ya Bapak, tapi dia tidak sampai di sana. Dicari-cari mana dia kok tidak sampai di tempat ya. Tapi ada orang yang waktu disuruh tidak mau, tapi akhirnya dia mau dan dia melakukannya. Yang kedua ini yang dipuji oleh Tuhan. Artinya apa? Imanmu harus dibuktikan di dalam perbuatanmu. Benar enggak bahwa kau mengatakan ya Tuhan saya mendengar? Keesokan harinya Abraham membelah kayu menjadi dua. Dia bilang sama budaknya, ayo kita pergi, bawa itu keledai, kita pergi ke sebuah tempat namanya Gunung Moriah yang ada di Yerusalem. Kemudian kita akan mengadakan perjalanan 3 hari lamanya. 3 hari, saudara-saudara. Saya kurang tahu dalam benaknya Abraham selama 3 hari apa yang ada di hatinya. Dia tidak banyak ngomong, yang jelas dia melakukan. Dia lakukan semua yang harus dia lakukan. Dia membelah kayu, kemudian dia mengikat anaknya, kemudian diambil pisau, dan dia mau membunuh anaknya seperti yang seharusnya dilakukan seorang imam yang mau mempersembahkan korban. Artinya apa? Abraham tidak banyak bertanya, dia hanya mau melakukan apa yang diyakininya. Dengar baik-baik, iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Ujian bahwa engkau beriman, ujian bahwa engkau benar-benar percaya kepada firman Tuhan adalah tindakan. Berani bertindak, mengikuti kebenaran firman. Kalau engkau mengatakan ya Tuhan aku percaya apa yang engkau katakan, engkau meninggalkan kampung halamanmu, atau mungkin meninggalkan apa yang menjadi ambisi pribadimu, dan engkau mengikuti kemauan Tuhan, dan engkau akhirnya di tengah jalan akan melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan, kenapa Abraham tidak banyak bertanya? Kenapa dia sudah langsung melakukan, ambil kayu, bawa anaknya pergi ke Gunung Moriah 3 hari perjalanan? Karena sebelumnya Abraham sudah melihat campur tangan Tuhan di dalam perjalanan. Kenapa? Lihat baik-baik apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Ketika Allah melakukan keajaiban-keajaiban untuk membuktikan kesetiaannya kepada Abraham, Abraham melihat sesuatu. Beberapa peristiwa sangat menarik. Pertama, ketika Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer dengan 4 sekutunya, hartanya semua habis, keluarganya Lot jadi tawanan perang. Abraham bersama beberapa orang melakukan sebuah peperangan untuk merebut kembali dan menang. Dan Melkisedek mengatakan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bayangkan saja, Abraham dengan beberapa orang melawan pasukan sekutu 5 raja. Tuhan campur tangan. Yang kedua, pada waktu Abraham dalam keadaan kesulitan, nyawanya terancam dan terpaksa harus berdusta kepada Raja Firaun, Allah melakukan intervensi dengan cara yang sangat luar biasa. Allah mendatangkan tulah kepada Firaun, dan akhirnya apa yang terjadi? Abraham diberkati oleh Firaun. Peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, Abraham diberkati pada waktu dia bertemu dengan Melkisedek, dan Melkisedek mengucapkan kata-kata berkat, dan Abraham merasakan betapa luar biasanya pemeliharaan Allah di tengah-tengah situasi itu. Kemudian peristiwa ketiga atau peristiwa keempat, ketika istrinya diambil oleh Raja Abimelek,
Abraham sekali lagi melihat campur tangan Allah. Jadi seorang penasihat mengatakan Abraham sudah berkali-kali melihat pertolongan Allah dalam situasi yang sulit. Maka ketika Allah mengatakan Abraham, korbankan anakmu, bunuh dia, persembahkan sebagai korban, Abraham tidak protes. Karena Abraham tahu bahwa Allah pasti akan campur tangan. Karena apa? Kalau anak itu adalah anak perjanjian, kalau anak itu adalah anak keajaiban, buktinya apa? 2 kali istrinya mau dinodai orang, Tuhan campur tangan. Masa Tuhan merelakan dia? Jelas ya? Makanya saudara-saudara, Abraham tanpa pikir panjang. Ada yang mengatakan bahwa Abraham dengan anaknya sudah diskusi. Kamu taat saja ya, nanti kamu pokoknya diem saja. Waktu saya ikat, saya mau korbankan, kamu jangan memberontak. Ini bapak ini sudah tua, ini Abraham sudah tua sekali. Ishak, kamu taat saja, nanti kamu akan melihat keajaiban. Dan benar, Abraham melakukannya. Dan ketika Abraham sudah mau memotong atau membunuh anaknya, tiba-tiba malaikat mengatakan stop, 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 sampai di situ, jangan sentuh anakku. Saya sudah ada domba pengganti. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Abraham sekali lagi melihat keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. Kalau saudara ingin melihat keajaiban dari Tuhan, dengar baik-baik. Kalau Anda ingin melihat keajaiban dalam hidup Anda, mulailah berlaku taat menjalankan firman-Nya. Amin. Saya mau saudara mengucapkan kalimat ini bersama-sama. Keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. 1, 2, 3. Ulangi lagi, semua yang ada di rumah, ucapkan kalimat ini. Keajaiban selalu dimulai dari ketaatan. Masih ingat pada waktu Musa ketakutan oleh karena bangsa Mesir, tentara Mesir sudah mengejar mereka pada waktu mereka sampai di dekat Laut Merah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Gunakan tongkatmu, ya kan? Pukulkan itu ke air laut itu, kemudian air laut terbelah. Keajaiban terjadi setelah Musa mentaati apa yang menjadi perintahnya. Apa yang terjadi pada waktu mereka kekurangan air? Orang-orang Israel pada waktu itu mulai bersungut-sungut pingin pulang saja ke Mesir. Di sana ada susu dan madu, makan enak, di sini kami mau mati kelaparan. Musa disuruh Tuhan, pakai itu tongkat, pukulkan di batu, dan batu itu mengeluarkan aqua. Saudara-saudara, ketaatan selalu melahirkan keajaiban. Masih ingat pada waktu para murid mengatakan, suruh mereka pulang, beli makan sendiri-sendiri. Yesus mengatakan, beri mereka makan. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Kemudian ada yang mencari makanan, ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ketika mereka memiliki sesuatu dan diberikan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur, kemudian dibagi-bagikan. Suruh mereka duduk 50-50 kelompok-kelompok, dan mereka mentaati. Keajaiban terjadi. Pelajaran buat saudara dan saya, yang namanya keajaiban selalu menuntut ketaatan. Dan kita harus melangkah duluan. Kalau saudara ingin melihat keajaiban terjadi dalam hidup saudara, melangkah duluan. Amin. Oh, saudara nanti melihat apa yang terjadi di ayat ini. Kalau saudara membaca tadi, di ayat ini saudara menemukan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Mungkin ayat yang ke-13 dimulai. Lalu Abraham memandang ke sekitarnya dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak-semak. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Setelah itu ada kalimat ini, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan yang diperlukan. Semua mengucapkan Tuhan menyediakan yang diperlukan.
Ulangi lagi, Tuhan menyediakan yang diperlukan. Sekarang dirubah kalimatnya lebih personal. Tuhan menyediakan apa yang aku perlukan. Tapi semua itu dimulai dari apa tadi? Ketaatan. Ketika Anda melakukan bagian Anda dengan taat, Tuhan akan melakukan bagiannya. Do your best and God will do the rest. Ayo semua belajar bahasa Inggris. Do your best and God will do the rest. 1, 2, 3. Amin. Do your best. Lakukan sebaik-baiknya. Abraham melakukan sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi yang tidak ada di benaknya, yang barangkali tidak pernah muncul di pikirannya, ternyata Tuhan sudah sediakan. Saya kurang tahu siapa yang membuat domba itu akhirnya tanduknya tersangkut semak-semak sehingga itu ada di situ, dan Abraham melihat itu. Saudara-saudara, Tuhan punya segala macam cara untuk memberkati hidup Anda. Yang penting taat saja. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, yang penting taat saja. Amin. Jadi kelulusan Abraham, satu, dia taat tanpa banyak pertanyaan. Yang kedua, dia melakukan sebagai kelanjutan imannya. Yang ketiga, ucapannya. Orang beriman itu bisa dilihat dari ucapannya. Mari kita lihat. Kembali ke pasal 22. Lalu kita akan membaca ayat yang ke-6. Abraham meletakkan kayu untuk kurban bakaran itu pada pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa peso dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak bertanya, anaknya bertanya, lugu sekali, "Ayah?" Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Ishak bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu, mungkin udah ada kecap, ada sambal, ya kan? Kan ini mereka mau ini, saudara-saudara, persembahkan korban. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di manakah anak domba?" Sampai di sini, sampai di titik ini, mungkin Abraham belum ngomong apa yang akan dilakukan oleh Abraham terhadap anaknya. Tetapi saudara melihat jawabannya Abraham. Abraham menjawab apa? Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu. Lalu keduanya berjalan terus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.